Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meltia Yolanda. Aku Magnosus Acus AC, gen neurogenesis. Kali ini aku akan coba bahas tentang sistem keseimbangan perifer. Keseimbangan itu adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan dan menjaga posisi tubuh kita agar tetap stabil pada berbagai kondisi. Untuk terjadinya keseimbangan itu, ada beberapa reseptor keseimbangan, diantaranya ada mata, kemudian ada kulit, ada reseptor di sendi dan otot, dan juga reseptor pada telinga atau reseptor pada aparatus vestibularis itu. Nah, masing-masing organ ini dia nanti akan memberikan informasi yang spesifik untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, jadi seperti pada mata dia akan memberikan informasi berupa penglihatan. Nah, kemudian pada sendi dan otot dia akan memberikan informasi berupa masukan dari proprioseptif gitu. Sedangkan kalau dari telinga, dia akan memberikan masukan berupa orientasi dari perubahan posisi kepala, orientasi kepala kita, misalnya kepala kita sedang tidak lurus atau sedang miring seperti ini atau sedang menunduk seperti ini, gitu. Orientasi terhadap posisi itulah yang nanti diberikan diinformasikan oleh aparatus vestibularis kita. Gitu. Jadi kalau keseimbangan perifer itu kita akan bahas tentang bagaimana sih keseimbangan yang terjadi pada aparatus vestibularis gitu. Bagaimana mekanisme orientasi perubahan posisi kepala itu terdeteksi di aparatus vestibularis itu gitu. Jadi ini mungkin sedikit gambaran tentang posisi dari aparatus vestibularis itu. Nah, jadi aparatus vestibularis itu berada pada telinga tengah gitu, pada kompleks rumah siput atau kompleks koklea. Nah, jadi aparatus vestibularis itu dia terdiri atas dua komponen organ, yaitu kanalis semisirkularis dan organ otolit. Nah, kanalis semisirkularis itu dia merupakan organ berupa kanal atau saluran yang terdapat pada kompleks rumah siput ini, kompleks koklea ini gitu. Nah, di mana kanalis semisirkularis ini dia terdiri atas kanalis semisirkularis superior, posterior, dan juga lateral. Nah, di mana kalau kita lihat dari posisinya, berarti dia si kanalis semisirkularis ini dia menempati semua dimensi pada sebuah ruang gitu. Dia menempati sumbu vertikal, horizontal, dan juga sumbu depan atau sumbu X, Y, dan Z-nya gitu. Nah, jadi sih manfaatnya dia berada posisinya kayak gini itu dapat mendeteksi perubahan dan pergerakan kepala pada arah manapun gitu. Jadi misalnya gak hanya mendeteksi pada arah pergerakan horizontal saja atau vertikal saja, dia juga dapat mendeteksi arah pada miring ataupun pada rotasi, berputar seperti itu. Nah, kemudian di aparatus vestibularis kita ini dia akan mendeteksi perubahan posisi kepala dan orientasi posisi kepala itu dengan adanya depolarisasi dan hiperpolarisasi pada reseptornya nanti gitu. Jadi kita bahas ya. Pertama kita mulai bahas dulu dari kanalis semisirkularis. Nah, jadi di kanalis semisirkularis itu komponen-komponennya ada endolimf atau cairan yang berada pada tengah nih, yang warna hijau nih, itu endolimf. Dan di sekeliling dari endolimf ini dia dikelilingi oleh cairan perilimf. Nah, di setiap ujung dari kanalis semisirkularis ini kita akan menemukan sebuah tonjolan yang berbentuk seperti tapal kuda yang warna kuning ini, itu kita sebut dengan ampula. Nah, di ampula ini akan terdapat sel-sel rambut dan juga reseptor yang kita sebut dengan stereosilia dan kinosilia. Jadi ini gambaran stereosilia dan kinosilia. Nah, nanti sel-sel rambut ini akan terhubung pada sel-sel saraf pada nervus vestibulococlear ini. Yang nanti lalu inilah informasi didapatkan dari depolarisasi dan hiperpolarisasi ini diantarkan menuju sistem saraf pusat untuk dikenali sebagai sebuah orientasi kepala kita, posisi kepala kita gitu. Kemudian kan tadi ada sel-sel rambut. Di atas dari sel-sel rambut ini sel rambut yang warna biru. Nah, di atas dari sel-sel rambut itu kan terdapat reseptor tadi, reseptor kinosilia dan stereosilia.
Nah, di atas dari reseptor ini, jadi reseptor ini tuh dia terbenam di atas sebuah membran lapisan gelatinosa yang kita sebut dengan kupula. Ini yang dasar membran warna-warna oranye ini, itu yang kita sebut dengan kupula. Nah, karena dia merupakan lapisan gelatinosa dan juga dia berhubungan langsung dengan endolimf, itu dia akan dapat bergerak gitu si kupula ini, dimana pergerakannya itu akan dipengaruhi oleh pergerakan dari endolimf gitu. Nah, karena si reseptor ini tadi dia terbenam di kupula, otomatis ketika kupula bergerak dia juga akan menyebabkan pergerakan pada si reseptor kinosilia dan stereosilia ini gitu. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya kanalis semisirkularis ini dia akan mendeteksi pergerakan kepala kita yang berupa rotasi gitu. Jadi dia misalnya kepala kita yang menoleh ke samping, berputar seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya di sini dicontohkan orangnya lagi berputar nih ke menoleh nih ke arah samping. Nah, jadi ketika si orang ini, si bapak ini dia menoleh ke arah samping, otomatis si endolimf juga akan bergerak dong. Nah, pergerakan endolimf ini dia tidak searah dengan arah pergerakan dari kepala si orang ini, si bapak ini. Kenapa? Karena si endolimf itu dia cenderung untuk mempertahankan posisinya pada posisi awalnya. Karena misal ada sebuah hukum yang namanya hukum inersia. Nah, itu adalah kecenderungan untuk mempertahankan posisi awal ketika adanya gerakan gitu. Jadi otomatis ketika si bapak ini bergerak ke arah kanan, untuk mempertahankan posisinya si endolimf bergerak ke arah kiri dong, ke arah yang berlawanan. Nah, itulah kenapa si endolimf ini dia sebenarnya bukan dia yang bergerak ke arah kiri, tetapi dia lebih tertinggal pergerakannya, jadi kesannya itu si kepala kita bergerak ke arah kanan dan endolimf itu dia bergerak ke arah kiri, padahal tidak, dia tertinggal. Jadi kepala kita akan bergerak duluan dan endolimf itu dia masih tertinggal di belakang gitu, jadi terjadilah kesenjangan. Nah, pergerakan dari endolimf ini itu akan menyebabkan pergerakan juga pada kupula kita. Nah, kupula bergerak, otomatis si reseptor stereosilia dan kinosilia juga akan bergerak. Nah, bergeraknya gimana? Bergeraknya adalah si stereosilia ini akan bergerak mendekati atau menjauhi dari kinosilia. Nah, kalau dia bergerak mendekati kalau si stereosilia ini bergerak mendekati kinosilia, maka itu kita sebut dengan depolarisasi. Ini depolarisasi. Sedangkan kalau dia bergerak menjauhi dari kinosilia, nah jadi kan normalnya posisinya lurus nih. Nah, kalau dia menjauh relatif terhadap kinosilia, nah maka dia kita sebut dengan hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi gitu. Nah, si hiperpolarisasi dan depolarisasi ini menyebabkan tercetusnya sebuah tegangan. Jadi pada atas dari kinosilia dan stereosilia itu ada yang namanya tip links. Nah, tercetuslah tegangan pada tip links ini, ada tegangan di sini. Nah, tercetus tegangan itu akan menyebabkan terbukanya kanal ion. Terbukanya kanal ion nanti akan menyebabkan adanya impuls berupa informasi dari pergerakan ini tadi yang nanti akan dihantarkan melalui nervus vestibularis, di mana nanti nervus vestibularis ini dia akan menyatu dengan nervus vestibulococlearis dalam menghantarkan informasi ke nukleus vestibulococlear gitu. Nah, nanti informasi dari hasil pergerakan ini tadi itulah yang nanti diproses dan menghasilkan sebuah kompensasi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita gitu. Jadi misalnya kepala kita menoleh ke sini, mata kita akan terfiksasi pada satu titik. Nah, itu adalah salah satu bentuk kompensasi dari pergerakan kepala tadi, supaya keseimbangan itu tetap ada, supaya orang tersebut tidak pusing dengan adanya pergerakan kepalanya, supaya dia tidak terganggu keseimbangannya. Itulah fungsi dari adanya pendeteksian posisi kepala terhadap keseimbangan tadi gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke organ yang kedua. Organ yang kedua itu ada organ otolit.
Jadi organ otolit itu adalah organ yang terdapat di antara kanalis semisirkularis dan koklea. Nah, di mana di kanalis semisirkularis ini dia juga terdapat reseptor, yaitu kinosilia dan stereosilia. Tapi bedanya orientasi dari si organ otolit itu pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal, itu pada sumbu X dan sumbu Y. Karena itulah di si organ otolit ini dia mendeteksi orientasi dan perubahan kepala itu relatif terhadap gravitasi gitu. Jadi dia akan dapat mendeteksi perubahan kepala kita ketika kepala kita menunduk, menengadah gitu. Tapi nggak hanya itu, kan dia juga memiliki komponen vertikal tadi. Komponen vertikal ini juga dapat mendeteksi kecepatan gerak dari kepala. Maksud kecepatan gerak kepala kita gimana? Ketika kepala kita dan tubuh kita itu bergerak, kan kepala kita dan tubuh kita bergeraknya seirama nih dengan kecepatan yang sama. Jadi bisa nih kita contohkan, misalnya kita berjalan dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika kita berjalan, otomatis nanti juga akan menyebabkan pergerakan. Kecepatan dari pergerakan kita itulah yang dideteksi oleh si organ otolit nanti gitu. Nah, jadi sebelum kita lihat mekanismenya, kita lihat dulu strukturnya apa aja sih yang ada di organ otolit ini. Nah, organ otolit itu dia terdiri atas dua, utriculus dan sacculus, di mana utriculus merupakan komponen pada bidang horizontal, sedangkan sacculus pada bidang vertikal gitu. Nah, di setiap dari komponen-komponen dari utriculus dan sacculus ini dia kurang lebih sama nih, ada reseptor dan ada sel rambut. Nah, di mana di sini ada sel rambut, nih sel rambut. Nah, kemudian di atas dari sel rambut itu ada reseptor kinosilia dan stereosilia. Nah, di atasnya ada lapisan gelatinosa, kurang lebih analog deh sama yang kupula pada kanalis semisirkularis tadi. Nah, tapi bedanya apa? Di sini ada batu-batu kecil nih warna biru. Batu-batu kecil ini kita sebut dengan batu otolit. Nah, batu otolit ini juga berperan nih nanti yang menyebabkan pergerakan dari kinosilia dan stereosilia ini gitu. Jadi dengan adanya batu-batu otolit, otomatis membran lapisan gelatinosa ini menjadi lebih berat gitu. Nah, jadi otomatis ketika terjadi pergerakan dia cenderung lebih lama tertinggalnya gitu, karena dia mempertahankan posisi diamnya tadi gitu. Nah, ini Contohnya ketika si kakek ini dia menunduk, nah maka di sini yang berperan adalah karena arahnya vertikal, berarti itu adalah peranan dari sacculus. Utriculus juga berperan. Yang kita lihat adalah bagaimana dia akan mendeteksi perubahan posisi itu. Nah, ketika kepala kita ditundukkan, otomatis si membran lapisan gelatinosa dan batu-batu otolit ini dia akan tertarik ke bawah karena dia masanya besar, ada gravitasi, otomatis dia akan tertarik ke bawah gitu. Nah, tertarik dia ke arah bawah seperti ini, otomatis stereosilia dan kinosilia yang terbenam di lapisan gelatinosa ini juga akan bergerak gitu. Dia akan bergerak. Tadi kan kita ingat kalau adanya pergerakan pada stereosilia dan kinosilia itu menyebabkan terjadinya depolarisasi dan hiperpolarisasi. Nah, terjadi depolarisasi dan hiperpolarisasi tadi itu akan membuka kanal, mencetus tegangan pada Liptings dan juga menyebabkan kanal ion terbuka. Kanal ion terbuka, terjadilah hantaran impuls kan. Nah, mekanisme yang sama juga terjadi pada utriculus dan sacculus gitu. Nah, tapi bedanya cuma arah bidang pendeteksiannya gitu. Dimana di sini dia mendeteksi sumbu X dan sumbu Y gitu. X horizontal, Y vertikal gitu. Nah, di sini ada fungsi lain nih, nggak hanya pergerakan kepala geleng-geleng doang, tapi dia juga mendeteksi kecepatan gerak pada arah horizontal gitu. Maksud arah horizontal ini asalkan kita bergerak pada sebuah sumbu yang lurus, misalnya maju ataupun mundur, itu disebut dengan arah gerak horizontal. Nah, jadi ketika kita bergerak pada bidang vertikal, misalnya maju, si lapisan gelatinosa dan batu otolit ini tadi kan ini berat. Sementara tubuh kita akan maju ke depan. Berarti untuk mempertahankan posisi diamnya si membran otolit dan lapisan
batu otolit dan lapisan gelatinosa ini akan tertinggal di belakang, kurang lebih sama kayak yang terjadi sama endolimf tadi. Nah, ketika mereka tertinggal, otomatis berubah dong ya posisi antara ini arah gerak kita dengan posisi dari lapisan membran gelatinosanya. Nah, jadi terkasih lapisan membran gelatinosa ini akan bergerak seolah dia bergerak ke arah belakang. Nah, pergerakan ini menyebabkan terjadinya depolarisasi dan hiperpolarisasi pada stereosilia dan kinosilia, sehingga balik lagi dia tercetus, tegangan pada lip-things, kemudian dia terbuka kanal ionnya, dan juga adanya impuls nanti yang dihantarkan melalui saraf-saraf ini gitu. Nah, gitu. Nah, jadi nanti dari mekanisme-mekanisme yang tadi itu nanti informasi tentang orientasi dan posisi kepala serta kecepatan dari pergerakan kepala itu diantarkan melalui nervus vestibulocochlearis ke nucleus vestibularis di batang otak nih. Diantarkan dia ke sini, dan juga sebagian ke cerebellum. Cerebellum ini dia akan mengolah informasi tentang gerakan terhadap gravitasi tadi, gerakan yang vertikal tadi. Nah, dari informasi ini nanti akan diolah pada sistem saraf pusat kita. Nah, nanti dia akan menghasilkan sebuah respon, di mana respon tersebut antaranya itu adanya pergerakan bola mata, gerakan mata, kemudian ada persepsi gerakan dan orientasi, kemudian ada pemeliharaan keseimbangan dan postur yang diinginkan. Nah, untuk gerakan mata ini kita sebut dengan adanya VOR atau vestibulo-ocular reflex, di mana maksudnya di sini adalah dengan adanya perubahan kepala, maka salah satu bentuk kompensasi yang terjadi adalah mata kita terfiksasi pada satu arah. Nah, terfiksasi pada satu arah sehingga kita tuh melihatnya tetap stabil, tidak pusing gitu. Nah, itulah ya salah satu bentuk keseimbangan yang terjadi gitu. Kemudian misalnya pemeliharaan keseimbangan dan postur yang diinginkan. Misalnya ketika kita mendaki atau menaiki tangga, akan ada respon dari tubuh kita untuk melakukan posisi-posisi tertentu sehingga kita dapat naik tangga dengan stabil gitu. Nah, itulah yang salah satu bentuk dari keseimbangan tadi. Nah, sebelum itu kita simpulkan dulu bahwa pada telinga itu terdapat organ keseimbangan yang kita sebut dengan aparatus vestibularis, di mana aparatus vestibularis ini dia berperan dalam keseimbangan dalam mendeteksi orientasi dan posisi kepala. Nah, di mana deteksi dari posisi kepala dan orientasi kepala ini dia terdeteksi melalui pergerakan dari stereosilia dan kinosilia atau hiperpolarisasi dan depolarisasi tadi gitu. Nah, sehingga tercetus tegangan dan adanya informasi yang dia kirimkan ke sistem saraf pusat yang kemudian diolah oleh sistem saraf pusat kita dan dihasilkan sebuah respon keseimbangan, sehingga kita tetap dapat berjalan, tetap dapat berada pada posisi apapun dalam keadaan stabil dan seimbang. Sekian yang dapat aku bahas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.